Halo guys, selamat datang di channel Rocky to Health, channel yang bakal memberikan informasi-informasi tentang kesehatan yang wajib dan harus kalian ketahui. Untuk topik kali ini gue pengen ngebahas tentang gimana sih cara kerja sabu di tubuh kita, oke? Dan buat teman-teman semua, buat kalian semua, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng di sampingnya biar kalian bisa membantu channel gua lebih berkembang lagi dan tetap memberikan informasi-informasi kesehatan terupdate untuk kalian semua, oke? Oke, langsung aja. Amfetamin atau sabu adalah jenis narkoba pembunuh nomor 2 setelah putau. Kebayang gak sih? Pembunuh nomor 2 setelah putau. Narkoba pembunuh nomor 2 loh. Kebayang gak ngerinya itu? Kalau dikonsumsi dan efek-efeknya kebayang banget tuh ngeri. Karena sabu ini adalah jenis narkoba yang sangat cepat bereaksi ke titik-titik saraf pusat manusia. Nah, Gimana sih cara kerjanya? menurut Dr. Nicoli dari Drugs Research Institute Australia yang gua baca, sabu ini ketika masuk ke tubuh udah sangat besar dampaknya. Dampak lebih rincinya memang tergantung si sabu itu sendiri, kemudian cara masuknya gimana, dan juga pastinya dosisnya gitu. Itu secara rincinya tuh tergantung ke 3 poin itu. Kebanyakan orang memang cara masukin sabunya ke tubuh itu memang dengan cara mengasapkan ya. Diasap, jadi dihirup gitu ya. Si asap apa, bukan asap sih, apa itu? Uap kali ya. Lebih diuap. Karena dengan dia menghisap, si sabu ini akan langsung bereaksi di tubuh kita. Efek dari amfetamin itu sendiri, dia akan memunculkan rasa nikmat dan sensasi tenang yang tinggi tentunya. Beberapa pengguna bahkan mengaku dia mendapatkan ekstra stamina berlebih gitu. Jadi ketika habis pakai, dia jadi ngerasa badannya tuh bugar banget, sehat gitu loh. Dan juga mereka mampu berpikir jernih tingkat tinggi. Jadi kalau misalnya si badan kita capek, kita stres, ketika kita pakai sabu, badan itu langsung terasa ringan, langsung bisa berpikir jernih. Yang asalnya kita mumet bisa berpikir jernih, mungkin seperti itu ya. Yang menurut yang gua baca. Hal tersebut menurut Dr. Nicole karena si sabu ini dapat membangkitkan hormon dopamin sampai beribu-ribu kali lipat. Jadi hormon dopamin itu memang hormon yang membangkitkan rasa bahagia gitu ya. Beribu-ribu kali lipat dari kegiatan apapun. Misalnya kita normalnya ngebangkitin hormon dopamin itu dengan cara berolahraga, atau kita jalan-jalan keluar, atau kita bertemu dengan seorang yang bikin menyenangkan, itu bakal ningkatin efek dopamin ke tubuh kita. Tapi mungkin hanya secara normal. Bayangkan aja ketika kita masukin sabu, efek dopamin itu naik sampai beribu-ribu kali lipat. Jadi dia nggak akan sama sekali merasakan masalah-masalah tekanan stres atau depresi. Dia nggak akan ngerasain itu ketika dia pakai sabu gitu kan. Bahkan memang karena sabu ini nembaknya ke saraf dan memanipulasi apa yang ada di kepala kita, memanipulasi saraf kita yang memang asalnya tubuhnya itu nggak mampu, staminanya pas-pasan, ketika pakai sabu langsung badannya jadi wah gila lah. Makanya kebanyakan orang pakai buat orang-orang yang workaholic, yang kerjanya nggak tahu waktu ya, mereka dopingnya pakai itu. Ketika habis efeknya itu, barulah muncul reaksi timbal balik. Nah, gue pengen jelasin juga nih. Hasil gue baca-baca ini ya. Kenapa sabu ini bisa sangat menjadi adiktif? Karena gini, ketika tubuh kita tuh ya hanya mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang standar, dan itu pun ada waktunya. Misalnya lu kerja dari pagi, malam lu pasti capek dan tidur. Ketika lu pakai sabu, otomatis terdorong semua dong. Semua organ tubuh jadi nggak normal. Lu mampu bekerja dari pagi sampai besok paginya lagi. Ngeri nggak tuh? Tubuh itu dipaksa supaya kerja atau melakukan kegiatan
dari pagi sampai paginya lagi tanpa tidur. Itu. Dan si pengguna sabu itu sendiri nggak akan ngerasa lelah selama dia pakai sabu dan efek sabunya masih ada. Nah, kenapa dia bisa jadi adiktif? Ketika efek sabu itu habis, barulah muncul reaksi timbal balik. Apa itu reaksi timbal balik? Reaksi timbal balik itu badan kita yang awalnya normal, kemudian didoping memakai sabu, kemudian sabu itu habis dan balik lagi ke badan kita yang normal. Itulah reaksi timbal balik. Badan kita yang misalnya pakai sabu sehari, besoknya tuh kalau badan normal, lu nggak tidur berarti seharian ya misalnya. Besok lu harus udah istirahat. Lu pakai lagi besoknya, ya kan? Lu pakai lagi, otomatis dipaksa lagi tuh badan. Ketiga harinya harusnya full istirahat karena lu harus ngegantiin yang 2 hari nggak tidur nih, ya kan? Kebayang nih badan kayak gimana hancurnya. Lu pakai lagi. Nah, keempat hari lu nggak pakai, efek sabunya habis, kena badan lu semua. Karena dia balik normal, bahkan bingung. Kayaknya si organ-organnya tuh udah mulai bingung. Aduh, gua harusnya tidur, harusnya istirahat, dipaksa terus. Akhirnya mereka drop. Ketika efek keempat harinya lu nggak pakai, efeknya habis. Nah, reaksi timbal balik itu muncul. Salah satunya nih ya, lu jadi lebih sensitif. Orang itu bakal jadi lebih sensitif, cepet marah, ya kan? Kemudian akan muncul depresi. Bayangin, efek timbal baliknya itu langsung depresi, bro. Bukan stres lagi, udah diangkat, udah di atasnya stres, depresi. Kemudian ada lagi kekhawatiran berlebih, ya. Belum lagi organ-organ yang lain, termasuk lambung, mah muncul. Karena apa? Oh ya, karena yang pakai sabu itu biasanya yang gua research dan gua baca-baca, yang pakai sabu itu dia nggak bakalan lapar. Jadi otaknya nggak memberi sinyal ke lambung lapar gitu. Jadi terus saja dia melakukan kegiatan tanpa makan. Nah, ketika fungsi-fungsi saraf otak kita dimanipulasi sampai akhirnya tidak memberikan sinyal ke lambung untuk memberi asupan, ya lambung ini kosong loh. Lambung ini tetap masih kerja tapi nggak ada asupan. Jadi janganlah. Gua sendiri ngeri sih. Mungkin mereka masih muda belum kerasa gitu. Belum kerasa belum kerasa efek-efek sampingnya buat organ tubuhnya. Jangan sampai gini. Lu kerja banting tulang edan-edanan buat cari duit gitu kan. Sampai lu bela-belain pakai sabu. Memang duit bakal terkumpul. Tapi ketika lu udah mulai berumur 40, 45, 50, barulah efek samping yang apa yang lu lakuin dan apa yang lu doping dulu berbalik, kena semua organ, entah itu ginjal, mah, jantung, dan uang itu harus kembali buat ngobatin elu gitu kan gak lucu. Mending kalau misalnya ngobatinnya tuh plus ya, apa yang lu dapetin dan yang harus lu bayar ketika lu sakit plus. Dan biasanya itu tidak terjadi. Yang banyakan terjadi ketika lu sakit, bahkan lu harus nombok bayar kesakitan lu itu. Dan itu juga meskipun lu nombok biasanya nggak sembuh. Gitu guys. Pilihan nih sebenarnya, pilihan sih. Ya apa bedanya dengan lu nyegik, lu pesugihan, nah? Ya kan? Lu dapetin dulu harta udah dapet, ya, akhirnya nyawa lu yang hilang kan? Tuh guys, jadi jangan pernah pakai narkoba jenis apapun. Jangan. Mendingan lu banyakin bersosialisasi. Kalau memang ada masalah, mending banyakin bersosialisasi, banyakin ke alam lah. Intinya kalau gue sih banyakin ke alam ya kalau ada masalah-masalah. Jadi memang energi alam tuh punya energi tersendiri yang bisa badan kita serap supaya
otak kita tuh lebih fresh lagi, fresh lagi, fresh lagi. Kalau bisa ya, kalau misalnya masalah lu berat, 2 hari sekali lu harus pergi ke alam, ke gunung ya, dengan beda-beda. Ya lu resapin lah, istilahnya kan ini alam ciptaan Tuhan kan. Lu bisa lebih berserah lagi kepada Tuhan, lu bakal kuat kok. Jadi jangan sampai lu coba-coba narkoba apapun, jangan sampai. Karena gue udah lihat lingkungan gue yang memang gimana sih hancurnya pakai narkoba, dan juga ya mati-mati konyol lah ya. Kalau pemakai narkoba itu dia nggak akan di dosis tetap gitu. Jadi biasanya, karena kembali lagi sih pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang tidak pernah puas. Jadi kalau misalnya posisi pemakai narkoba itu pasti setiap pakai dia bakal coba lagi naik dosis, coba lagi naik dosis, terus saja sampai dia yang ngejar kepuasan yang tidak pernah bakal kekejar sebenarnya gitu kan. Malah lebih sadisnya ketika si pemakai berada di dosis tinggi, keadaan dia yang malah kritis kan. Itu sebenarnya udah kritis ketika dia pakai dengan dosis yang sangat tinggi gitu. Karena kehidupannya sudah menggunakan sabu, jadi kehidupan normal yang mereka anggap ketika memakai sabu, si pemakai ini tidak menggunakan sabu, dia bakal ngerasa nggak normal. Sebenarnya itu bikinan dia sendiri sih. Tapi itulah yang terjadi gitu. Karena ketika efek sabunnya habis, efek timbal baliknya kembali semua, terus dia nggak bisa ngapa-ngapain, kekhawatiran tingkat tinggi, depresi. Jadi ya mau nggak mau dia harus pakai lagi sabu buat dia nemuin kehidupan normalnya dia gitu loh. Makanya kenapa ada rehabilitasi, karena ngerehab orang-orang yang seperti itu, yang memang sudah ketergantungan gitu. Oke guys, saran gue jangan pernah sampai pakai narkoba, dan jangan pernah coba-coba. Karena ngeri lah, efek-efeknya ngeri, sumpah ngeri. Oke guys, segitu dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe channel gua dan bikin channel ini berkembang agar lebih memberikan informasi-informasi kesehatan yang lebih baik lagi buat kalian semua. Barangkali ada yang mau di request atau ada yang mau ditanyakan, boleh di komentar. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan and bye.